Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiah, khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan kenikmatan seperti di malam yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala tempelkan selalu sampai akhir hayat kita, di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terasa ataupun tidak, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Kira-kira kenikmatan apa itu? Kira-kira kenikmatan apa? Kira-kira kenikmatan apa? Kenikmatan Islam. Kenikmatan menjadi seorang muslim. Kenapa Islam menjadi kenikmatan yang teristimewa, yang terutama dan terbesar dalam kehidupan manusia? Karena dari Islam, dengan Islam kita mendapatkan segala anugerah kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa Islam kita tidak akan mendapatkan sedikit pun kemuliaan, keistimewaan dari Allah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ayat ini terulang sering di telinga kita. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menjadikan selain Islam agamanya, maka Allah tidak akan menerima apapun darinya kapanpun. Yang besar, yang banyak, kebaikan apapun darinya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bukan Islam agamanya. Gak cukup amalnya, perbuatannya tidak diterima oleh Allah, malah digabungkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di akhirat minal khasirin, dari golongan orang-orang yang merugi secara duniawi. Kira-kira ada dari kita yang mau rugi?
Hah? Secara duniawi tidak ada satupun orang yang waras berakal mau rugi. Jangan rugi besar, jangan rugi banyak, sedikit gak mau. Maunya kita selalu untung. Tapi kalau orang bukan Islam agamanya, maka apapun yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah. Di akhirat malah justru dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang merugi. Apalagi Islam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya agama di alam semesta. Tidak ada agama lain, hanya Islam. Inna dina indallahil Islam, hanya Islam. Kok ada ini, kok ada itu? Semuanya itu adalah racun yang ingin merusak. Itu adalah bom yang ingin menghancurkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita setiap sholat meminta petunjuk agar dihindarkan dari kelompok mereka, dari jalan mereka. Ghairal maghdubi alaihim waladdallin. Mereka ingin menyimpangkan kita, ingin memalingkan kita, ingin menjauhkan kita dari agama satu-satunya di alam semesta. Kenapa mereka ingin menyimpangkan kita, memalingkan kita? Karena Islam adalah agama yang tersempurna, agama yang sempurna. Agama yang sempurna adalah Islam. Lah sesuatu yang sempurna itu pasti yang tidak sempurna iri. Sehingga dari yang tidak sempurna ini menimbulkan fitnah, menimbulkan segala sesuatu yang tidak lain tujuannya menghilangkan atau menuduh ketidaksempurnaan. Biasa orang jujur di dalam satu instansi misalnya, yang lain nggak jujur. Lah yang jujur ini dianggap apa? Dianggap mengganggu. Lalu mereka ini berusaha bagaimana yang jujur terlihat buruk, terlihat tidak benar, akan diupayakan oleh mereka dengan tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan dan yang lain sebagainya. Tapi harus kita akui, kalau itu dilakukan kepada Islam tidak akan mungkin bisa. Karena apa? Raghma taghin wa kafurin li sariqil haq yajhad, itu agama Allah akan tersebar walaupun mereka berusaha dengan keras untuk mengingkarinya, menghilangkannya, nggak akan mungkin bisa. Lah mereka ini ingin menghancurkan kesempurnaan dengan menimbulkan fitnah-fitnah. Dan amat disayangkan orang Islamnya termakan fitnahan. Tidak sedikit dari saudara kita, mereka
mengikuti pendapatnya orang-orang di selain Islam. Merasa apa yang ada di dalam Islam ini sulit, berat, tidak mengikuti zaman. Kita harus tahu yang termodern itu Islam. Yang termodern. Adapun selain Islam itu jadul, primitif, orang dusun. Kenapa? Coba bayangkan, orang dusun dulu bien kan nggak ngerti mereka. Uwit disembah, dijauhi, duit dijauhi, jodoh diisok ngei. Uwit iku mangle ndak disirami ya mati, diracun mati. Lho sing dijauhi kiranya diracun bisa mati. Kemudian api, diminta ini diminta itu, kemudian berhala diminta ini diminta itu. Lah itu kan jadul, orang yang nggak ngerti. Islam modern, Islam modern. Mereka dulu tidak berpakaian, Islam muncul ada pakaian. Dibedakan pakaiannya laki dengan pakaiannya perempuan, nggak sama. Hiasan yang dipakai laki dengan perempuan ada yang sama, ada yang berbeda. Loh, modern Islam ini. Tapi banyak orang Islam, saudara kita yang tidak mengerti Islam, menganggap justru Islam ini yang tertinggal. Kalau kita membaca hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu memerintahkan kita, melarang kita untuk mengikuti gaya orang-orang sebelum kita, sebelum Islam. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latatba'anna atau latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bisibrin dhira'an bidhira'in. Katanya Rasulullah, kalian akan mengikuti cara gaya orang-orang sebelum kalian. Nabi mengatakan orang-orang setelah kita apa sebelum kita? Nabi mengatakan orang sebelum kita. Man kana qablakum. Jadi katanya Nabi, kalian ini nanti akan mengikuti gaya cara orang-orang sebelum kalian. Saya mau tanya, ketika kita beli HP ini, ketika kita beli, dalam beberapa saat butuh pembaruan enggak? Hah? Apa gampangane? HP zaman biyen bisa dibuat WA. Berjalannya waktu ada HP bisa dibuat WA. Kemudian meningkat, bisa dibuat ini, bisa dibuat itu. Loh, yang jadul yang mana? Yang kuno yang mana? Yang pertama kan? Sebelumnya yang terbaru itu adalah lama. Lah Islam ini terbaru, upgradean. Yang terbaru Islam. Adapun sebelum Islam itu kuno. Nah, tapi orang-orang Islam ini yang mereka tidak benar-benar mengerti,
walaupun tercatat di buku di KTP-nya Islam, tapi ternyata mereka sudah dicuci otaknya, menganggap bahwa Islam ini mengembalikan ke zaman dulu lagi. Yang modern itu justru yang sekarang ini. Keliru, salah. Justru yang sekarang ini kembali ke kuno, kembali ke zaman dulu, sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, man kana qablakum, mengikuti cara salamnya orang-orang sebelum Islam, mengikuti pakaiannya orang-orang yang sebelum Islam, mengikuti cara makan, cara minum orang-orang sebelum Islam. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang baru justru kita tinggalkan, kita mengikuti orang-orang sebelum Rasulullah, yaitu orang-orang kafir. Lah ini dilarang sama Rasulullah, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan begitu parahnya kita mengikuti mereka, sampai katanya Rasulullah, lau dakhalu juhra dhubbin la dakhaltumu, niscaya kalau mereka itu masuk ke lubang ad-dhab. Dhab ini binatang usianya itu sampai 700 tahun lebih. Kalau kencing 41 hari itu pun setetes. Kemudian lubangnya sempit. Sempit, nggak tahu binatang apa ini. Kalau mungkin kalau kita biasanya membahasakan itu biawak, tapi sebetulnya bukan seperti biawak. Lubangnya sempit, jadi kalau mau masuk itu sulit. Sesulit apapun mereka lakukan, katanya Rasulullah, kalian akan mengikutinya, kalian akan menyerupainya. Lah ternyata buktinya apa? Terjadi. Sesulit apapun yang dibuat oleh mereka, kita pun berusaha dengan kuat untuk mengikutinya. Dari segala macam, dari segala macam mengikutinya. Karena itu Nabi SAW kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kafaris war Rum, apakah itu orang-orang Faris dan Rum, yaitu orang-orang Nasara dan orang-orang al-Yahud? Katanya Rasulullah, wa manan nas illa ulaik, nggak ada yang lagi kecuali mereka, tidak ada yang lain kecuali mereka. Dan ini orang-orang sebelum kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang terbaru, tapi kemakan, orang-orang Islami kemakan. Kenapa? Karena ajaran Islam sudah tidak diminati. Ajaran Islam sudah ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Mereka lebih mementingkan pelajaran fisika, IPA, IPS, bahkan libur atau online karena COVID rela ngutang untuk beli HP untuk anaknya. Coba ngaji, coba mempelajari Al-Quran, coba pengajian dan semisalnya. Prediksi apa? COVID nggak boleh, banyak orang harus jaga jarak, jaga kondisi supaya nggak tertular dan yang lain sebagainya. Kau mlebu pasar ndak? Kau nang pabrik ndak? Nang pabrik iyo, nang pasar iyo, nang pengajian ndak gelem.
Alasannya prokes. Di masjid jaga jarak, di pabrik sekalipun yang wajib maskeran, di pabrik jaga jarak. Sing kerja nang pabrik jawab apa? Jaga jarak ndak? Walaupun maskeran. Lah takmir masjid itu cek gobloke. Sing kerja nang pabrik jam-jaman ndak jaga jarak, hanya pakai masker, masjid cuma pirang menit wong mlebu nang masjid. Kita aja loh, sing hadir iki. Tahu mau masjid sak jam, ndak metu-metu ke masjid. Nah, sembahyang Jumatan ay budale adzan. Kadang budalnya khutbah. Bukan khutbah pertama, khutbah kedua kari doae meneng. Lha kan sembahyangi pirang menit, ndak sampai 20 menit sudah keluar dari masjid. Ngono, jaga jarak. Sak khutbahnya umumnya orang masuk ke masjid sak khutbahnya berapa lama? Setengah jam. Oh, datangnya orang itu kebanyakan di pertengahan khutbah pertama, setengah jam. Tak boleh, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Lo ono pabrik ndak jaga jarak, di pasar nggak jaga jarak, tapi kita dipaksa di masjid jaga jarak. Rutinitas tahlilan istighosahan buyar. Ada 2 tahun belum dibuka sampai sekarang. Apa? Masih suasana pandemi dan semisalnya. Loh, ini kenapa? Akal kita ini sudah tidak berilmu dengan ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini tidak akan membiarkan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Justru mereka akan mensupport kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka berusaha menghalanginya, tapi tidak terang-terangan. Mereka menghalanginya nggak jelas-jelasan, tidak secara langsung. Bahkan mereka menggunakan alat, bukan mereka tapi orang-orang kita sendiri, orang Islamnya. Yang mana? Yang goblok-goblok, yang bodoh-bodoh. Mereka nonton, kita disuruh tukaran, mereka ndelok tok. Masa yang bagian ngelatih petinju itu masuk ring juga tinju? Anda petinjunya kita, dia itu sama siapa? Ya sesama petinju. Sing wong mlebu masjid didu ambek wong sing mlebu masjid. Mereka nonton, mereka asik, ada tontonan, ndak atik ngeremot, ndak atik nyalakno TV, ngerugeni listrik, langsung live. Duh, iki ngilokno dan yang lain sebagainya. Itu mereka tidak akan berhenti sampai kapanpun. Dan itu sudah difirmankan oleh Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah puas, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kecuali kita menjalankan ajarannya mereka, kecuali kita mengikuti mereka baru. Dan ternyata mereka sudah berhasil dengan begitu besarnya. Ya Allah, arek nom-noman saiki kon sarungan numpak bis isin. Malu, ojo sarungan, kofian. Kalau kampungnya biasa ndak kofian, moro kofian ngono. Diceluk wong, bah, wis isin wis, dicoplok wisan. Ndak digawe meneng. Mereka yang mengikuti orang-orang Yahud dan Nasara ndak malu. Kuping api-api
dibunderi sakmene. Wajah bagus-bagus bersih. Berapa banyak orang yang jerawatan bingung tuku obatnya jerawat. Yang kegores sedikit bingung ingin masuk rumah sakit dioperasi supaya nggak kelihatan bekasnya. Wajah digawa tukang tato, digawa nato, ditato kabeh. Siapa yang diikuti? Siapa yang ditiru? Saat itu mungkin mereka nggak sadar, tapi ketika mereka sadar baru mereka menyesali. Lah kita jangan sampai. Hadisnya Rasulullah sudah ada, ayat Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti merusak kita, merusak pikiran kita, merusak perbuatan kita. Jadi apapun yang disunahkan oleh Rasulullah, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka berusaha membuat kita jauh darinya. Sekarang sedikit masuk rumah salam sedikit, masuk rumah mengucapkan salam atau keluar rumah bagi anak-anak izin ke orang tuanya sudah hampir nggak ada. Salamnya kita sekarang apa? Niru mereka. Kita diajarkan mengucapkan salam, assalamualaikum, enggak, dada. Seperti mereka, seperti mereka. Lah ini yang diwaspadakan oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Rasulullah. Karena itu pelajari agama Islam, fahami ajaran Islam, ajaran Islam. Islam ini agama yang sempurna dan tidak ada satupun yang diwajibkan dalam Islam yang berat, yang sulit, nggak ada. Kalau ada ngomong, oh ini berat, ini sulit, saya nggak mampu. Bukan yang diwajibkannya yang berat, yang sulit. Diri kamu yang mempersulit. Allah itu siapa? Yang menciptakan. Kita ini ciptaannya Allah. Masa Allah menciptakan sesuatu kemudian mewajibkan untuk yang menciptakan melakukan dan membuat yang diciptakan tadi itu nggak mampu menjalankan apa yang nggak mungkin. Ada kira-kira seseorang menciptakan sesuatu untuk dibuat ini, dibuat itu, tapi nggak ada yang bisa? Ada? Nggak ada. Semua yang menciptakan sesuatu ingin ciptaannya ini bisa dipakai. Nah, kasih contoh game. Wah sulit, tapi bisa dipakai nggak? Dia pertama kalah, kedua kalah, 5 kali kalah, ke-6 menang. Nyoba lagi menang, nanti kalah, nyoba lagi menang, bisa sampai finish. Bisa sampai selesai. Kenapa? Yang menciptakan membuat dari ronde ke ronde atau dari game satu ke game kedua itu tentunya lebih sulit, ada kemudahan, sulit lagi, tapi bisa diraih sampai selesai. Sampai selesai stek terakhir bisa dilakukan. Begitu juga Allah mewajibkan kita sesuatu, tidak ada yang diwajibkan oleh Allah untuk kita nggak bisa kita lakukan, nggak ada. Dan itu sudah ditegaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Sudah ditegaskan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran, bukan satu ayat tapi beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya yang sering kita baca, khususnya ketika tahlilan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua kita bisa mengerjakannya. Ketika kita nggak mampu, dan itu memang sudah dibuat oleh Allah, dia nggak mampu, Allah sudah memberikan alternatifnya. Orang tua, orang tadi wajib puasa,
ketika sudah masuk usia tua, nggak mampu berpuasa, sudah diganti oleh Allah solusinya. Nggak apa-apa, nggak poso, tapi gantiin satu hari yang kamu tinggalkan karena nggak puasa ini dengan fidyah. Sudah dikasih sama Allah. Kudu poso, nggak iso nggak ada tekanan seperti itu. Ketika nggak mampu, kamu boleh nggak berpuasa. Sudah dari wajib nggak wajib lagi. Tapi bukan berarti nggak boleh menjalankan. Boleh kalau dia mau berusaha, tapi sudah nggak wajib. Sehingga diganti dengan fidyah, sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena itu yang salah ini adalah nafsu kita atau pola pikir kita yang sudah dirasuki, yang sudah ditanamkan bibit-bibit yang menganggap bahwa Islam ini berat, Islam ini sulit, atau bahkan yang heboh itu Islam ini gudangnya teroris, ISIS dan yang lain sebagainya. Muncul tambah-tambah, akhirnya yang mengatakan orang Arab adalah ini dan itu dan yang lain sebagainya. Itu adalah membuat, menjauhkan, merusak apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Lah ini resiko. Kalau kita tidak memahami, kita nggak mempelajari, akhirnya membuat kita jauh dari Islam tanpa kita menyadari sesuai yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sulit pun kita akan mengikutinya. Naudzubillah min. Nah, karena itu pelajari Islam, fahami Islam, pegang erat-erat Islam, dan hiduplah bergaya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjaga untuk kita semua keislaman kita, keluarga kita, saudara kita, dan umat-umat Islam lainnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa Asmaul Husna dan doa Maulid, pertama insyaallah hari Senin besok, hari Senin tanggal 3 Januari 2022, Haul Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Hari Senin ba'dal Isya, Haul Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri di tempat ini ba'dal Isya. Yang kedua, kita akan membaca doa Asmaul Husna. Nanti akan kita mengulang-ulangi ya Allah ya Allah. Dan doa dengan Asmaul Husna itu diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama al-husna yang bagus, yang indah. Fad'uhu, maka memohonlah, ya, memohonlah kepada Allah biha, dengan asmaul husna. Kita punya hajat, dan hajat kita nggak sedikit. Hajat kita nggak sedikit. Yang sudah menikah pasti mengharapkan istrinya menjadi istri yang solehah. Yang punya anak ingin anaknya menjadi solehah. Yang istri punya suami kepingin suaminya yang soleh. Yang punya orang tua kepingin orang tuanya sehat, panjang umur, ya, dan yang lain sebagainya. Yang mungkin memiliki masalah baik itu dalam rezeki dan yang lain sebagainya, kita pasti ingin dilancarkan, dirubah keadaannya menjadi lebih baik. Karena itu ketika kita membaca doa, khususnya ketika ya Allah ya Allah, apa yang menjadi hajat kita semuanya ucapkan dengan hati kita. Ketika kita mengucapkan ya Allah, bayangkan semua hajat kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon yang serius,
Belum lagi ampunan. Kita punya banyak dosa, kita mengharapkan ampunannya Allah. Kita jauh dari rahmat, kita mengharap dekat dari rahmatnya Allah. Kita punya saudara agama yang malam ini mungkin melakukan kemaksiatan, yang tertipu dengan setan, nafsu dan syahwatnya. Kita minta diberi oleh Allah hidayah mereka. Nah, dan jangan doa untuk hanya kita saja, tapi kita doakan keluarga kita doakan tetangga kita doakan umat Islam secara keseluruhan, ya, agar kita bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang serius mohon ikuti, karena itu yang punya Khulasatul Madad, dibuka kitabnya Khulasatul Madad, ya, ikuti. Yang nggak punya, ikuti apa yang bisa diucapkan sambil ucapkan amin kalau ketika yang dibaca tadi itu kita nggak bisa mengikutinya. Ucapkan amin atau ya Allah terus menerus sampai dengan selesai. Wallahu a'lam.